perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan NIM 2314010113. Kenalkan, nama saya Rifki Ramadhani dengan NIM 23140101111. Perkenalkan, nama saya Zahwa Mbak Syahli dengan NIM 2314010126. Perkenalkan, nama saya Jumatul Hasanah dengan NIM 2314010092. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai materi wawasan Nusantara, di mana yang pertama yaitu menyangkut tentang pengertian dari wawasan Nusantara itu sendiri. Wawasan Nusantara itu merupakan cara bangsa Indonesia memandang terhadap tujuan bangsa Indonesia, di mana tujuan bangsa Indonesia itu sendiri adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ini dapat kita wujudkan melalui ataupun dengan cara kita mengutamakan kepentingan bangsa dan nasional dibandingkan dengan kepentingan kita pribadi ataupun individu, kelompok dan juga golongan. Kemudian wawasan Nusantara ini dapat berfungsi ataupun dipergunakan untuk acuan ataupun pedoman dalam menetapkan ataupun membuat keputusan pemerintahan baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga dengan mengacu pada wawasan Nusantara ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian terkait dengan pengertian menurut para istilah ataupun menurut TAP MPR tahun 1993 dan juga 1998 mengenai ataupun tentang GBHN ataupun Gerakan Besar Haluan Negara, di mana dia memaparkan pengertian tentang wawasan Nusantara, yaitu adalah cara bangsa Indonesia memandang dan juga bersikap terhadap jati diri dan juga lingkungannya, di mana hal ini akan berakibat kepada persatuan dan juga kesatuan bangsa yang berguna ataupun berakibat kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kewarganegaraan dengan judul Wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan dasar yang wajib dilakukan, dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang mana tujuannya nanti akan terciptanya kedamaian dan juga keseimbangan di antara bangsa Indonesia ini. Kemudian asas wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu ada asas wawasan Nusantara, asas wawasan solidaritas. Yang kedua yaitu ada asas wawasan Nusantara, asas kejujuran. Yang ketiga ada asas keadilan. Yang keempat ada asas kesamaan tujuan. Dan yang kelima ada asas kerjasama. Jadi di dalam asas-asas wawasan Nusantara ini hanya ada 5 macam, di mana asas solidaritas itu yaitu asas antara hubungan kita antar individu, di mana kita memiliki rasa kesetia kawanan, memiliki rasa tanggung jawab antar individu sesama kita. Asas kejujuran ini merupakan asas kita bersama-sama menerapkan perilaku jujur dengan masyarakat, dengan teman-teman, dengan orang tua, bahkan dengan orang-orang yang ada dan berada di sekitar kita. Kemudian asas kerjasama ini yaitu merupakan bentuk kerjasama proses kita dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kemudian tadi ada asas kesamaan tujuan, yaitu bentuk asas di mana kita memiliki kepentingan dan tujuan yang sama-sama di antara masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, menjaga wilayah kedaulatan seperti penyelundupan dan menjaga sumber daya alam. Yang kedua, mewujudkan pembangunan nasional. Yang ketiga, mewujudkan peran Indonesia di tengah dunia internasional. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tengah kebudayaan dan etnis yang ada di masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki 2 tujuan utama, yaitu tujuan wawasan Nusantara kedua adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi dan kehidupan dalam negeri, kemudian ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keperdaman abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati. Yang kedua adalah tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, serta mengupayakan terjaganya persatuan kesatuan dalam Bhinneka.
Kak. Yaudah, permisi ya Kak. Yang baru masuk tadi tuh mukanya kayak asing gitu kan, kayak bukan orang Indonesia. Sih, bukan orang Indonesia, mungkin kayak campuran orang Cina. Nah iya benar, kayak ini keturunan Cina gitu deh, soalnya dari raut mukanya, matanya itu emang benar keturunan Cina. Aku curiga deh, kayaknya Dewi bukan Islam dari lahir. Iya sih, tapi kenapa dia masuk dulu? Nggak tahu, kayak Maksud kalian apa ya? Ngapain kalian ngomongin aku dari belakang? loh, kita berdua nggak ada ngomongin kamu, kok kamu merasa? Orang aku kedengeran tadi, kalian kan kita baru datang bertiga. Enggak, aku tadi nggak ngomongin kamu, kamu merasa sih? Harusnya kalian introspeksi diri dong. Kalian kan nggak tahu latar belakang aku kayak gimana aku dari lahir. Masa kalian ngomongin kayak gitu di belakang aku? Kalian pakaiannya aja ini lihat tertutup, masa mulutnya nggak dijaga sih? Kan udah dibilang kita berdua nggak ada ngomongin kamu, terus kenapa kamu ngerasa? Terus kenapa kamu bawa pakaian segala? Nah iya, jangan bawa pakaian dong. Ngapa sih kamu main kasar kayak gitu? Seharusnya kalian ini berdua aja ya. Kalian nggak boleh kayak gitu. Apa sih tangannya? Kan Kamu udah bilang. Kan tadi kita berdua udah bilang. Iya, Kita kan udah bilang. Ngapain kamu kayak gitu ngomong? Kok ngerasa sih orang kita nggak ngomongin kamu? Nggak boleh ya, Bu. Ngerasa sih orang kita nggak ngomongin kamu? Nggak boleh ya, Bu. Segitu ada yang berantem ya? Ini kenapa ya? Kok pada berantem? Ada apa ya? Kok pada berantem udah semua? Apa sih, nggak usah ikut campur. Ya kayak gitu loh. Kalian kenapa berantem? Kan kita tuh nggak boleh berantem gitu. Kenapa nggak berantem? Masa mereka berdua ini ngomongin aku juga dari belakang? Enggak, dia jadi ngerasa kok orang dari Teman-teman, kita nggak boleh kayak gitu. Kita kan dalam mata kuliah kewarganegaraan. dengerin dulu orang kita nggak ngomongin dia, tapi dia aja yang marah-marah. Iya, kan kita dalam mata kuliah kewarganegaraan itu diajarkan tentang bangsa Nusantara gitu. Jadi kita tuh diajarin gimana bangsa Indonesia itu menjaga supaya tetap bersatu, suku, bangsa, ras dan lain sebagainya gitu. Jadi wawasan Nusantara itu memberikan gambaran kepada kita tentang cara bangsa Indonesia memberikan persatuan, baik itu di darat, di laut, udara ataupun di ruang di atasnya gitu. Jadi ini kan meliputi sosial budaya gitu, misalnya suku, warna kulit dan agama. Jadi karena ada wawasan Nusantara ini kita harus saling bersatu padu. Jadi kita tuh meskipun berbeda suku, agama, ras, warna kulit, kita tuh harus tetap bersatu. Itulah merupakan tujuan dari wawasan Nusantara gitu. Jadi teman-teman semuanya nggak boleh lagi berantem-berantem ya kan. Dengan kita mempelajari tentang wawasan Nusantara ini, tentulah kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Supaya bangsa Indonesia ini bersatu, rajin, berdaulat dan juga tidak ada pertentangan dan perpecahan di antara semua manusia dan masyarakat dalam bangsa Indonesia. Tapi kan mereka duluan kan yang ngomongin aku dari belakang. Bukan yang duluan, kita tidak ada pembicaraan kamu. Udah kan meskipun Raffi duluan atau si Jum'ah duluan itu nggak masalah. Yang penting itu kalian tuh nggak boleh saling menghina, mencaci maki atau mendiskriminasi orang sesuai dengan yang kalian inginkan. Kita tuh kan udah diajarkan wawasan bicara gitu. Jadi kita nggak boleh saling menghina satu sama lain. Jadi benar juga kamu bilang. Yaudah deh, aku minta maaf ya. Iya, aku juga minta maaf ya. Maaf kalau ada salah. Ya maafin ya Revi kalau tadi kita ngomongin kamu. Iya, maaf juga ya. Aku kebawa emosi tadi. Nah gitu teman-teman, jadi dengan kita mempelajari wawasan Nusantara ini, kita meskipun berbeda suku, warna kulit, dengan adanya berbeda agama, kita tuh nggak boleh saling membuli ataupun saling menghina gitu. Jadi dengan adanya wawasan Nusantara, kita begitu di darat, di laut, di udara, ataupun dengan sosial kebudayaan, dengan ekonomi politik, kita harus tetap bersatu padu, kita nggak boleh terpecah belah. Apalagi dengan hanya masalah sepele seperti salah paham dan lain sebagainya. Oke
Terima kasih teman-teman. Semoga video yang kami buat dapat memberikan pengajaran dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.